Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika min adilla wa zalla silla zalla wa adlima wa udlama wa ajala ijala. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kitab Hayatus Sahabah di masjid yang mulia ini, dan semoga kajian kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena suasana pandemi, jadi mohon maaf saya untuk ikhtiyat menjaga kehati-hatian, saya pakai masker. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang wasiat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ini adalah wasiat yang disampaikan oleh Utsman bin Affan ketika Utsman bin Affan mendekati wafat beliau atau menjelang kewafatan beliau. Termasuk nanti ada peristiwa bagaimana Utsman bin Affan pada saat beliau radhiyallahu an menghadapi situasi yang sulit ya ketika beliau dikepung. Nanti kita akan ceritakan bagaimana sejarah terbunuhnya Utsman bin Affan. Karena dalam riwayat ini nanti akan dibahas terkait dengan peristiwa yang menjadi fitnah kubro, yang kemudian dikenal sebagai fitnah kubro. Fitnah karena wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiat Utsman bin Nuraini radhiyallahu anhu. Wasiat Utsman bin Nurain, julukan Utsman itu adalah Dzin Nurain, jadi orang yang memiliki dua cahaya. Dia mendapatkan atau beliau mendapatkan kemuliaan karena bisa menikahi dua putri baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Utsman bin Affan ini bukan orang biasa, sahabat yang luar biasa. Ya, bahkan Rasulullah SAW memberikan syahadah, kesaksian terkait dengan apa? Terkait dengan infaknya Utsman bin Affan. Jadi pada saat perang yang disebut dengan Jaisul Ushrah, ya, pada saat Rasulullah mengirim tentara sulit, ya, ketika itu Rasulullah SAW mendapatkan infak yang luar biasa dari Utsman bin Affan, sehingga Utsman mendapatkan syahadah dari Nabi SAW. Setelah hari ini, kata Rasulullah, tidak ada satu hal pun yang bisa membahayakan Utsman. Jadi ini merupakan sesuatu yang luar biasa yang kita bisa lihat ya, terkait dengan bagaimana Utsman. Jadi makanya kalau ada yang menuduh Utsman bin Affan macam-macam, ya ini ada sesuatu yang harus kita bertanya. Akhraja al-Fadaili Ar-Razi anil Ala ibn al-Fadl an ummihi. Jadi Al-Fadaili Ar-Razi telah mengeluarkan hadis atau riwayat dari Al-Ala bin Fadl dari ummihi, dari ibunya. Qala berkata, lamma qutila Utsman radhiyallahu anhu. Jadi ketika Utsman itu terbunuh atau sudah terbunuh, maka fattashu khizanata. Mereka para sahabat itu kemudian mereka memeriksa. Apa yang diperiksa? Yang diperiksa itu adalah khizanah. Khizanah itu bisa lemari, bisa laci, ya, atau tempat yang biasa digunakan oleh Utsman untuk menyimpan rahasia atau sesuatu gitu. Fawajatu fiha, kemudian mereka mendapatkan di dalam khizanah itu, di dalam lemari itu sundukan, ada satu kotak. Ada kotak mukaffalan yang terkunci. Fafatahuhu, mereka kemudian membuka kotak yang terkunci itu. Fawajadu fihi waraqatan maktubah. Mereka mendapatkan di situ ada secarik kertas, yang di dalam secarik kertas itu tertulis wasiat. Ya, di dalam wasiat itu fiha, bunyinya begini wasiatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadhihi wasiatu Utsman. Di dalam tulisan itu disebutkan ini adalah wasiat Utsman. Isinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Utsman ibn Affan yashhadu.
Utsman bin Affan bersaksi, Allah ilaha illallah, bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah, wa annal jannata haqqun, dan sesungguhnya surga itu hak. Ini beliau sampaikan. Wa annan nara haqqun, dan sesungguhnya neraka itu hak. Artinya sesuatu yang pasti. Surga itu bukan khayalan, neraka itu bukan khayalan, tetapi itu adalah hak. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur, dan Allah pasti akan membangkitkan orang-orang di dalam kubur. Liyaumin la raiba fi, pada satu hari di mana di hari itu tidak ada sedikit pun keraguan. Makanya ketika ada orang komunis tidak mengakui bagaimana caranya manusia yang sudah mati akan bangkit kembali, ya, orang-orang ateis tidak mengakui bahwa manusia yang sudah mati akan bangkit kembali, Allah dengan mudah menjelaskan bagaimana bumi yang asalnya gersang, kemudian setelah dituruni hujan, maka setelah itu bumi menjadi subur, dan setelah itu keluar rumput. Maka seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati. Dalam surat Yasin Allah menceritakan kul may yuhyil idhama wa hiya ramim. Katakanlah siapa yang menghidupkan al-idham, tulang-tulang itu, wa hiya ramim, ketika tulang-tulang itu remuk, hancur. Kul yuhyihal ladzi anshaha awwala marrah. Katakanlah, kata Allah, yang menghidupkan adalah yang pertama kali menciptakan. Masya Allah. Wong yang menciptakan dari air mani saja bisa hidup, masa tulang-tulang yang sudah remuk tidak bisa dikembalikan? Ya sudah otomatis pasti lebih bisa. Makanya Sayyidina Utsman mengatakan wa annallaha yab'atsu man fil kubur, Allah pasti akan membangkitkan orang di dalam kubur, ya. Bahkan para ulama mengatakan di kubur itu adalah kehidupan. Di kubur itu ada kehidupan sebelum kehidupan di surga, sebelum kehidupan di akhirat. Maka orang-orang yang di dalam kubur itu sudah merasakan kalau dia ketika hidupnya itu ahli taat, di kubur itu dia sudah mendapatkan nikmatnya. Maka di dalam kubur bagi dia itu seperti dia seolah-olah sudah berada di dalam surga. Tapi ketika selama dia maksiat, ahli maksiat hidupnya, maka di dalam kubur pun dia akan disiksa, ya, dengan begitu rupa, sebagaimana yaitu ibaratnya perskot lah, ya, DP untuk azab dia yang akan dia dapatkan nanti kelak di akhirat. Ini makanya di dalam kubur itu ada kehidupan, ada mungkar, ada nakir, ya, yang menanya kita, menyoal kita. Makanya ini saya mungkin pernah cerita, ya, kisah tentang Syekh Abdurrahman Al-Haffar, ya, di majelis ini atau mungkin di majelis yang lain. Jadi Syekh Abdurrahman Al-Haffar ini adalah seorang penggali kubur, ya. Syekh Abdurrahman Al-Haffar ini adalah seorang penggali kubur. Beliau itu sebelum menjadi ulama dan menjadi imam di Masjid Damaskus, beliau itu adalah seorang penggali kubur. Ketika beliau menggali kubur, dan pada waktu itu ada seorang ibu-ibu bersama dengan keluarganya mengantar jenazah, meminta kepada beliau agar jenazah anaknya itu digalikan liang lahat. Setelah menggali liang lahat itu dan putranya itu dimasukkan di dalam kubur itu, beliau ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya yang begitu terang benderang di dalam kubur itu, sampai Abdurrahman Al-Haffar ini kemudian pingsan, ya. Abdurrahman Al-Haffar ini kemudian pingsan. Setelah beliau sadar, kemudian diselesaikanlah tugas beliau. Beliau tidak bertanya, hanya mungkin itu adalah keadaan yang terjadi tiba-tiba, gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan hidayah kepada seseorang itu dengan caranya. Suatu ketika orang yang sama datang lagi
meminta Abdurrahman Al-Khaffar ini untuk menggalikan liang lahat yang kedua setelah putranya yang sebelumnya wafat itu. Nah, pada saat liang lahat yang kedua ini digali, pemandangan yang pertama dia temukan pada orang itu, dia temukan lagi, cuma kali ini beliau tidak pingsan karena sudah dia kaget. Dan ketika beliau dalam kondisi yaqidah, dalam kondisi sadar itu, belum menyaksikan bagaimana indahnya pemandangan yang ada di situ. Kemudian setelah pemakaman itu selesai, beliau memanggil-manggil perempuan itu, ya ala risliki ya sayyidah, ya pelan sebentar. Kemudian beliau bertanya, siapa yang Anda minta untuk aku kuburkan ini? 2 kali aku menunaikan amanahmu, dan 2 kali itu pula aku menyaksikan pemandangan yang menakjubkan di dalam alam barzah. Kemudian wanita itu bercerita, yang pertama itu adalah adiknya yang menjadi penuntut ilmu, yang kedua itu adalah kakaknya yang membiayai penuntut ilmu. Salah. Nah, ini contoh bagaimana kehidupan di alam kubur tadi, ya. Nah, setelah peristiwa itu, Abdurrahman Al-Khaffar ini akhirnya beliau sadar, insaf, dan kemudian akhirnya beliau mencari ilmu karena merasa apa yang beliau lakukan sebagai seorang penggali kubur tadi itu tidak bisa mengantarkan beliau untuk menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau belajar dari pelajaran 2 orang yang dimuliakan oleh Allah itu, akhirnya beliau bertekad untuk menjadi ulama. Dan subhanallah, sejak saat itu beliau belajar meskipun usianya sudah sepuh, dan akhirnya beliau menjadi salah seorang imam di Damaskus. Ini kisah tentang Syekh Abdurrahman Al-Khaffar. Jadi apa yang diceritakan oleh Sayyidina Utsman ini, ya termasuk kisah orang-orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran, Allah tidak akan mengadab. Itu disebutkan di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ya, orang-orang yang hafal Al-Quran, jenazahnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur, karena Allah tidak akan mengadab. Ya, Masya Allah. Ya. Guru kami sudah puluhan tahun wafat, lebih dari 20 tahun. Kuburnya digali 3 kali, jenazahnya utuh. Ya, utuh. Itu yang disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini yang digambarkan oleh Sayyidina Utsman tadi. Wa anallaha yab'atsu man fil quburi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan sesungguhnya Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Alaiha Yahya, kata Sayyidina Utsman, di atasnya Yahya, wa alaiha yamutu, ya, artinya karenanya dia hidup, wa alaiha yamutu wa alaiha yub'atu insyaallah. Maksudnya dengan syahadah tadi itu, ya, dengan syahadah itu kita hidup, dan dengan syahadah itu kita mati, dan dengan syahadah itu insyaallah kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi harapan kita. Makanya orang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Ya, orang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Nah, ini nasihat atau wasiat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian wa akhrajahu aidan nidamul mulki wa zada. Dalam riwayat yang lain, nidamul mulk ini adalah julukan, ini adalah nama dari Al-Hasan bin Ali bin Ishaq At-Tusi, Abu Ali Al-Mulaqab bi Qawamiddin, yang diberi gelar Qawamiddin, namanya Nidamul Mulk. Ya, beliau banyak mendengar hadis, ya, dan beliau ini meriwayatkan dalam riwayat ini, wa wajadu, Nidamul Mulki menambahkan riwayat tadi, wa wajadu, dan mereka mendapati di dalam wasiat Utsman tadi itu fi dhahriha maktubun. Jadi kalau tadi itu kan isinya
isinya tadi itu kan seperti itu. Nah kemudian di baliknya itu tertulis, ya, ada tulisan yang cukup panjang. Apa kata wasiatnya Utsman yang ditulis tadi itu? Ghinan nafsi yughnin nafsa hatta yujillaha, katanya. Jadi jiwa yang kaya itu menjadikan yughnin nafsa, dia sebenarnya nafsu yang dia miliki tadi itu sudah merasa cukup, dia tidak butuh apa-apa. Hatta yujillaha, sehingga dia menjadikan nafsu atau jiwa tadi itu menjadi tinggi, menjadi mulia. Itu orang yang kaya. Makanya orang kaya yang sesungguhnya itu bukan orang yang punya banyak duit, tidak. Lihat hari ini banyak orang yang punya duit, banyak orang yang punya kekuasaan, tapi mereka miskin, jiwanya miskin. Akhirnya apa? Serakah. Diberi jabatan, pengen nambah terus, ya kan? Harta orang kaya apa? Pandemi mereka mengeruk keuntungan paling besar. Siapa yang mendapatkan keuntungan naik ratusan persen dari pandemi ini? Mereka yang miskin tadi sebenarnya. Miskin dalam pengertian tadi orang-orang yang kaya tapi jiwanya miskin, ya. Sementara rakyat-rakyat yang Masya Allah mereka menderita karena PPKM, mereka menderita karena pandemi ini, mereka bisa bertahan hidup, mereka bisa saling menolong, mereka bisa saling membantu. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman tadi, ghinan nafsi yughnin nafsa hatta yujillaha. Bahkan tidak sedikit mereka itu, Masya Allah, ya, dengan keterbatasan mereka kita ditunjukkan bagaimana orang-orang yang kaya yang sesungguhnya, ya, dia bisa berbagi, meskipun mungkin dia tidak termasuk orang yang kaya raya, tidak, tapi karena punya hati. Ini yang disebutkan Sayyidina Utsman tadi, ghinan nafsi yughnin nafsa hatta yujillaha wa in ghadda hatta yadurha bil faqr. Sekalipun di situ disebutkan ketika jiwa tadi itu berkurang atau kurang, ya, hatta yadurha bil faqr. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini gambaran yang Sayyidina Utsman bin Affan tadi itu sampaikan. Kemudian di penghujung di bait berikutnya beliau mengatakan, wa ma usratun fasbirlaha in laqaitaha. Fasbirlaha in laqaitaha. Kalau ada kesulitan, maka sabarlah menghadapi kesulitan itu. In laqaitaha, kalau kamu bertemu dengan kesulitan itu. Ya. Bika inatin, ya, dalam kondisi, ya, apapun kita ketika menghadapi kesulitan kita harus sabar. Kemudian wa ma usratun illa sata'u yusrun, karena tidak ada kesulitan itu kecuali pasti diikuti dengan kemudahan. Makanya kalau kita diuji oleh Allah jangan mengeluh. Ya. Nah, ini karena di dalam Al-Qur'an begitu. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Allah itu menyebutkan al-usr itu dua kali, tetapi dengan menggunakan ma'rifat, ada alnya di situ, ya. Jadi ma'al usri yusra, sementara yusranya itu disebutkan dengan menggunakan nakirah. Dua kali ma'rifat itu dianggap satu karena sama. Maka dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, ya, kesulitannya sekali, kemudahannya dua kali. Itu. Jadi kesulitannya sekali, kemudahannya dua kali. Orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, kalau dia bersabar, maka di akhirat dia akan mendapatkan jannah. Di dunia pun Rasulullah SAW menyatakan ujian itu bisa menjadi kafarat, bisa menjadi penebus dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Ya, bahkan dalam satu riwayat disebutkan orang itu kadang-kadang makomnya menjadi wali itu, kalau dia bisa diuji dengan yang lain, mungkin ada satu ujian yang Allah beruji, yaitu apa? Ujian badan dia. Masya Allah. Ya, ini katanya dengan musibah tadi itu. Jadi pandemi ini bagi orang mukmin itu rahmat. Ya, karena pandemi itu menjadikan mereka dekat dengan Allah. Ya, menjadikan mereka dekat dengan Allah, menjadikan mereka, Masya Allah, ya, orang-orang yang mungkin pernah mengalami COVID, ya,
kemudian masih diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah, dia bisa bersyukur karena diberi waktu lagi oleh Allah. Untuk apa? Bisa bertobat. Ada satu kisah, ya, orang kaya raya datang ke pesantren, ya, karena beliau baru saja kena COVID dan sudah melihat di kanan kirinya pada mati, gak ada yang nyolatkan dan sebagainya. Kemudian beliau datang ke pesantren, beliau bilang, Ustaz, saya bertekad mau wakafkan tanah saya punya tanah 15 hektar katanya, dan saya siap bangunkan pesantren. Masya Allah. Kenapa Pak? Apa artinya? Saya punya harta banyak, anak cuma satu, ya. Kemudian saya tahu sendiri bagaimana kematian itu kapanpun bisa menghampiri. Soalnya, ya, itu tadi. Maka musibah itu bisa menjadi rahmat, ya, bisa menjadi rahmat bagi orang-orang yang sadar, gitu. Ya, bagi orang-orang yang sadar. Tapi musibah itu, ya, seperti wabah tadi itu bisa menjadi adab bagi siapa? Orang kafir, orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah, ya, orang yang tidak pernah puas, gitu kan. Nah, jadi coba bayangkan, ya, sampai bosnya oksigen saja nggak bisa dapat oksigen, ya, sehingga kayak mati kekurangan oksigen, padahal ini yang punya bisnis oksigen. Masya Allah, ya kan? Jadi kita ini harus senantiasa tadi itu, makanya wa ma usrun illa sayatba'uha yusrun. Jadi tidak ada kesulitan kecuali pasti diikuti dengan kemudahan. Wa ma lam yuqasid dahra lam ya'rifil asar. Jadi di sini disebutkan siapa yang tidak bisa menyelesaikan kesulitan, ad-dahra di sini kiasan. Karena hidup ini, ya, siang malam perjalanan hidup ini itu dipenuhi dengan kesulitan, ada kemudahan, begitu. Nggak ada mudah terus, ya, ada kesulitan, ada kemudahan. Karena itu wa malam yaqsidah lam ya'riful asar. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan kesulitan dalam hidupnya, ya, apa yang terjadi? Ya, dia tidak akan bisa mendapatkan obat, dia tidak akan tahu obatnya, dia tidak akan tahu solusinya. Orang itu punya pikiran-pikiran kreatif biasanya itu dari orang-orang susah. Kenapa? Karena dia belajar dari kesusahan itu. Biasanya orang-orang sukses itu diawali dari yang susah karena dia belajar. Tapi mereka yang mungkin biasa hidupnya senang, dia tidak tahu bagaimana dia menghadapi kesulitan, sehingga ketika menghadapi kesulitan dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan kesulitan itu. Nah, ini yang disebutkan oleh syair yang disebutkan dalam wasiat Utsman tadi, wa ma lam yuqas ad-dahra lam ya'riful asar wa fi ghairil ayami wa fi ghiril ayami, dan di dalam perubahan waktu itu mawa'ad ad-dahru, ada sesuatu yang dijanjikan oleh waktu. Jadi hari itu berubah. Karena itu kehidupan itu tidak ada yang tetap. Dulu kita mungkin ketika di kampung hidup susah, kemudian mulai meningkat menjadi membaik kehidupan kita. Setelah masa tua menjelang pensiun atau mungkin bahkan pensiun, kita mungkin mengalami situasi yang balik lagi, ibarat roda berputar. Itu yang disebut wa fi ghiril ayami mawadat dahru. Di dalam perubahan hari itu ada apa yang dijanjikan oleh waktu. Apa? Ya kesulitan, ya kemudahan. Makanya ketika kita diberikan kesulitan jangan mengeluh, ketika kita diberikan kemudahan jangan sombong. Nah, itu nasihatnya Utsman. Jadi kalau kita diberikan kesulitan, ya sudah, hadapi saja. Itu sebagai bagian dari ujian yang Allah berikan untuk mengangkat makam kita, untuk membersihkan hati kita, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan-kesulitan itu melatih kita, meningkatkan makam dan kedudukan kita. Kalau kita lolos, Allah akan berikan apa yang Allah janjikan. Itu tadi mawa'ad dahr. Maka kemudian dia diberikan sesuatu yang tidak diberikan pada orang lain karena dianggap oleh Allah sudah siap. Nah, sebaliknya ketika dia sudah mendapatkan sesuatu, tapi ketika sesuatu itu
dia dapatkan tanpa disertai dengan kesadaran tadi. Ya'riful asa tadi, tahu bagaimana solusinya, tahu bagaimana dia memanfaatkan. Akhirnya diambil lagi lah. Orang yang punya ilmu dari yang tidak punya ilmu kemudian sombong, bagi Allah gampang sekali mengambil ilmu. Orang yang kaya sombong, ketika dia diberikan kekayaan, gampang sekali bagi Allah mengambil kekayaan itu. Orang yang berkuasa, adigang adigung, adiguno kata orang Jawa, ya, arogan, otoriter, macam-macam, bagi Allah mudah sekali untuk mengambil kekuasaan dia. Kalau kita lihat dari ini bagaimana Afghanistan, ya kan, nggak membayangkan itu bagaimana tiba-tiba Taliban bisa berkuasa kembali. Ya, orang nggak membayang itu setelah perang 20 tahun. Ya, terlepas dari permainan politik di belakang itu, tetapi ini contoh bahwa di dunia ini tidak ada yang tetap. Ya, itu yang disebutkan tadi, wa fi ghiyaril ayami ma wa'adad dahr. Di dalam perubahan hari itu ada yang dijanjikan oleh waktu. Ya, kadang kalah, kadang menang, kadang di atas, kadang di bawah, kadang kaya, kadang miskin, kadang susah, kadang senang. Itu yang dijanjikan oleh waktu. Karena memang begitu kehidupan itu. Ya. Ini penjelasan yang disampaikan kada fi riyadi an-nadira fi manaqibil masyarrah lil muhibbit tabari. Ini disebutkan di dalam kitab Ar-Riyad an-Nadira fi manaqibil asyra, ya, tentang manaqib, ya, 10 orang lil muhibb at-tabari, ya, karya al-muhibb at-tabari. Kemudian peristiwa berikutnya, ini masih kelanjutan peristiwa tadi, dzikru ma waqa'a baina Ali wa Utsman radhiyallahu anhuma yaumad dar. Nah, ini yaitu tentang peristiwa yang terjadi antara Ali dan Utsman pada saat yaumad dar. Yaumad dar itu adalah peristiwa ketika Sayyidina Utsman dikepung di rumahnya, karena Sayyidina Utsman itu meninggal di dalam rumah. Nah, itu yang disebut yaumad dar, peristiwa di dalam rumah, ya. Nah, riwayat ini itu juga menepis anggapan bahwa Sayyidina Ali itu terlibat. Jadi ada yang menuduh Sayyidina Ali itu seolah-olah terlibat di dalam konspirasi pembunuhan Utsman ini. Itu kejam sekali, keji sekali tuduhan itu. Ya. Nah, ini. Jadi ini fitnah. Memang betul ini fitnah. Ya, nanti kita akan ceritakan bagaimana munculnya fitnah ini awalnya gitu. Terus apakah fitnah ini ada hubungannya dengan lemahnya sistem Islam atau kekhalifahan pada zaman itu? Tidak ada hubungannya. Ya, enggak ada hubungannya dengan itu semua. Ya. Nah, wa akhraja Abu Ahmad an Shaddad bin Aus. Abu Ahmad telah mengeluarkan dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala lam ashtad al-hisar bi Utsman radhiyallahu anhu. Jadi ketika pengepungan itu sudah mengalami kegentingan, pengepungan terhadap Utsman radhiyallahu anhu itu sudah mengalami kegentingan atau sudah meningkat yaumad dari pada saat peristiwa pengepungan di rumahnya Utsman itu, ya. Nah, ini ceritanya. Asraf ala nasi faqala ya ibadallah. Ya, kemudian apa namanya? Pada saat itu muncul sosok, ya, sosok Ali tadi itu di tengah apa namanya? Di tengah peristiwa tadi itu. Faqala ya ibadallah, kemudian Sadat tadi mengatakan, wahai hamba Allah, qala faraitu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu kharijan min manzilihi. Aku melihat Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya. Rumahnya Ali itu kan, rumahnya Ali itu dekat dengan rumah Rasulullah, rumah Aisyah. Ya kan? Posisinya sekarang itu ada di, kalau di Masjid Nabawi itu posisinya itu ada di dalam itu loh, yang apa namanya? Kayak apa istilahnya itu, yang apa, ada besi-besi, ya, yang di sebelah makam Nabi itu kan ada itu, apa namanya itu, lupa saya. Nah, di dekat situ itu rumah Sayyidina Ali. Jadi dari situ Sayyidina Ali keluar muta'ammiman bi imamatin, ya, jadi pakai imamah. Jadi orang Rasulullah itu kadang pakai kopiah tanpa imamah, kadang pakai kopiah dengan imamah. Jadi imamah itu didengkan itu. Nah, itu. Ya, muta'ammiman bi imamati Rasulullah. Jadi pada waktu itu beliau memakai imamahnya Nabi, pakai surbannya Nabi, yang di imamah itu surban yang dipakai untuk di atas kepala tadi. Mutaqallidan sayfahu, dengan menghunus pedangnya.
amamahu Al-Hasan, di hadapan Sayyidina Ali itu ada Sayyidina Hasan, wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, fi nafarin minal muhajirin wal ansar, ya mereka ada di dalam rombongan, dalam kelompok di kalangan muhajirin dan ansar, hatta hamalu ala nasi wa farraquhu, sehingga mereka, ya rombongan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan tadi itu, mereka mendekati orang-orang yang mengepung rumahnya Utsman tadi, wa farraquhu, dan apa namanya, memisah mereka, memilah mereka, wa farraquhum. Summa dakhalu ala Utsman radhiyallahu anhu, lalu kemudian Sayyidina Ali masuk ke rumahnya Utsman. Faqala lahu Ali radhiyallahu anhu, maka kemudian Ali sampaikan kepada Utsman bin Affan, assalamu alayka ya amiral mu'minin. Nah ini nanti untuk menjelaskan bahwa Sayyidina Ali tidak terlibat sama sekali, ya Sayyidina Ali tidak terlibat sama sekali. Sayyidina Ali mengatakan, assalamu alayka ya amiral mu'minin, ya salam untukmu wahai amiral mu'minin, inna Rasulullah lam yalhaq hadzal amr hatta daraba bil muqbili at-muqbira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tidak membiarkan urusan ini hatta daraba bil muqbil al-mudbira. Jadi sehingga Rasulullah itu istilahnya itu memberikan contoh terhadap yang taat dan yang maksiat. Wa inni wallahi la ural qauma illa qatilika, dan aku tidak melihat kaum itu kecuali mereka ingin membunuhmu. Famurna, perintahkan kepada kami, instruksikan kepada kami, fal nuqatil, maka kami akan perangi mereka. Ini permintaan Sayyidina Ali. Jadi sebelum Sayyidina Utsman dibunuh, ya sebelum Sayyidina Utsman dibunuh, Sayyidina Ali minta perintahkan pada kami karena kami tahu, ya karena Rasulullah SAW sudah memberikan isyarat seperti itu, ya. Nah kemudian kalau kita lihat ya, ini sebelum masuk ke sini, kisah sebelumnya itu, kisah terbunuhnya Sayyidina Utsman itu dimulai dari seorang Yahudi, ya konon ada, ya namanya Abdullah bin Saba, gitu. Namanya itu Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini adalah orang Yahudi. Dia masuk Islam, pura-pura masuk Islam. Dia disebut dengan Ibnu Sauda, anak orang hitam, karena ibunya itu kulitnya hitam sekali. Keturunan Yaman, ya keturunan Yaman. Ini kisah tentang Abdullah bin Saba. Nah, Abdullah bin Saba ini yang kemudian dianggap sebagai orang yang memunculkan Syiah. Itulah orang yang memunculkan Syiah, meskipun orang Syiah sendiri menolak, ya meskipun orang Syiah ini menolak. Nah ceritanya begini, kalau di dalam riwayat At-Tabari di dalam kitabnya Tarikhul Umam wal Muluk itu, jadi kalau kita perhatikan bahwa Abdullah bin Saba ini, karena begini pertanyaannya, siapa sebenarnya yang membunuh Sayyidina Utsman itu? Ini pertanyaannya. Karena tidak mungkin tiba-tiba di dalam kitab-kitab sejarah itu disebutkan Sayyidina Utsman itu dikepung di rumahnya bukan oleh orang yang sedikit jumlahnya, tidak. Ya. Coba perhatikan. Yang pertama itu orang-orang yang datang dari Mesir, jumlahnya itu ada 400 orang ditambah 1000 ya personil, ya tentara. Artinya ada 400 orang dan ditambah dengan 1000 orang yang menjadi pasukan tentara. Berarti mereka siap perang. Itu berangkat dari Mesir, dipimpin oleh Al-Ghafiq bin Harb, ya Al-Aq. Nah, ini yang para pemberontak dari Mesir tadi. Kemudian dari Basra itu ada 300 personil tentara yang dipimpin oleh Amr bin Al-Asam. Kemudian dari Kufah itu ada 250 tentara. Jadi tadi itu 200 ya dari Basra dipimpin oleh Amr bin Al-Asam. Kemudian ada 250 tentara yang dipimpin oleh ya Harkus bin Zahir, itu dari Kufah. Mereka ini ketemu di Madinah, mengepung rumahnya Sayyidina Utsman. Bayangkan itu,
Kalau dihitung 1400 ditambah 200 sudah 1000 berapa? 600 ya. 1880. Rumahnya Sayyidina Utsman itu kecil, nggak sebesar rumah kita. Dikepung orang sebanyak itu pakai senjata, siap perang. Apa yang kira-kira terjadi? Ya. Nah, ini ceritanya. Pertanyaannya kemudian kok bisa orang dari Mesir, dari Basrah, dari Kufah tiba-tiba ngumpul bareng melakukan hal yang sama kalau nggak ada yang memprovokasi? Nah, pertanyaannya siapa yang memprovokasi mereka? Nah, para ahli sejarah terutama di kalangan Sunni menyatakan bahwa Abdullah bin Saba ini adalah orang Yahudi yang kebenciannya begitu luar biasa kepada Islam. Tentang Syiah yang dia dikatakan sebagai Syiah, sebenarnya itu untuk menutupi saja. Dia menunjukkan kecintaan kepada Sayyidina Ali, dan ini yang kemudian dijadikan fitnah, seolah-olah Sayyidina Ali terlibat. Padahal nggak ada urusannya Sayyidina Ali dengan Abdullah bin Saba. Termasuk riwayat yang mengatakan seorang sahabat bernama ada mengatakan Abu Dzar Al-Ghifari itu berhasil diprovokasi oleh Abdullah bin Saba. Itu juga riwayat yang dilemahkan oleh riwayat yang lain. Karena itu dalam tulisan Ahli Sunnah disebutkan tidak ada satu sahabat pun yang terlibat dalam kasus ini. Nah, ini yang kita kuatkan. Jadi tidak ada satupun sahabat yang terlibat dalam kasus ini. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi supaya kita tidak menyalahkan sahabat, ya, termasuk apalagi Sayyidina Ali tadi. Nah, jadi Abdullah bin Saba ini orang Yahudi yang dendam kepada Islam, karena orang-orang Yahudi kan pada zaman Nabi itu kan diusir, dikeluarkan dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Itu. Nah, kemudian mereka ini memprovokasi. Tadi itu di Mesir provokasi di ini. Terus muncul pertanyaan begini, apakah pada waktu itu Amirul Mukminin Utsman bin Affan tidak sadar kalau ada gerakan seperti ini? Beliau mendengar dan kemudian beliau mengirim beberapa utusan. Nah, sayangnya satu utusan yang dikirim ke Mesir tadi, yaitu Ammar bin Yasir, itu tidak kembali pada waktunya, sehingga ketika Sayyidina Utsman untuk mengambil keputusan untuk memutuskan seperti apa tindakan terhadap informasi tadi itu, nah ada satu informasi yang belum sampai kepada beliau. Nah, ini kisah. Nah, yang lain-lain kembali dan mereka menyatakan nggak mendengar tentang kasakusuk atau rencana atau provokasi untuk melawan sang khalifah, tidak ada. Itu ceritanya ya. Nah, ternyata yang paling banyak tadi itu dari Mesir. Nah, sementara yang dari Mesir sendiri belum sampai. Ya, Ammar bin Yasir tadi itu belum sampai ke Madinah. Ini kisah. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, itu gambarannya. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kok tidak dicegah pembunuhan Utsman tadi itu? Nah, ini kisahnya tadi. Faqala Utsman radhiyallahu anhu, maka Utsman kemudian mengatakan pada Sayyidina Ali, ketika Sayyidina Ali mengatakan famurna, ya, perintahkan kami, titahkan kami, fal nuqatil, kami akan perangi mereka. Apa yang tidak mudah bagi sahabat untuk memerangi mereka? Ya, mudah sebenarnya. Ya, Sayyidina Ali ini orang yang terkenal sangat pemberani. Ya. Kemudian apa kata Sayyidina Utsman? Ansyudullah rajulan ra'a lillahi haqqan wa aqarra anna li ali haqqan ayyuharika fi sabili mil'ah mihjamatin min damin aw yuharika damahu fiyah, katanya. Aku bersumpah, ya, aku bersumpah dengan nama Allah, ya. Apa yang beliau katakan tentang orang yang ra'alillahi, dia mengatakan, ya, atau dia berpendapat bahwa ada hak dan dia mengakui ada yang menjadi kewajiban yang harus dia tunaikan kepadaku, sehingga dia harus menumpahkan darah karena aku, katanya. Ya, mihjamah. Mihjamah itu adalah tempat yang dipakai untuk menampung darah pada saat melakukan bekam itu. Ya, min damin, dari darah itu. Au yuharika
damahu fihi, atau dia menumpahkan darahnya karena saya. Ini pernyataan Sayyidina Utsman kepada Sayyidina Ali ketika Sayyidina Ali menyatakan seperti itu. Fa'ada Ali yang radhiyallahu alaihi qala, Ali mengulang lagi, kalau begitu perintahkan kepada kami. Ya kan, perintahkan kepada kami. Jadi ini orang-orang yang sudah salah paham. Utsman dianggap zalim lah, Utsman dianggap inilah itu maksudnya. Sayyidina Ali minta, perintahkan kepada kami agar kami perangi mereka. Fa'ajabahu bimisli ma ajabahu. Tapi Utsman itu menjawab dengan jawaban yang sama. Enggak mau. Utsman enggak mau memerintahkan Sayyidina Ali untuk menumpas mereka. Nah, ini poinnya ya. Jadi artinya Utsman sendiri tidak mau terjadi pertumpahan darah seperti itu. Itu berarti apa? Ya. Jadi berarti apa? Artinya Utsman bukan sahabat membiarkan, tidak. Nanti ada kalimat berikutnya. Bukan sahabat membiarkan, tidak. Tapi Sayyidina Utsman yang tidak mau terjadi pertumpahan darah. Nah, ini kan luar biasa. Padahal posisinya begitu. Dan Sayyidina Utsman bisa saja kan, ya sudah kamu sikat saja mereka kan, dia aja begitu. Ya kan? Sumada halal masjidah, kemudian sebelum itu qala fara'aitu aliyan, kemudian perawi hadis ini itu menceritakan fara'aitu aliyan, aku kemudian melihat Ali kharijan minal bab, keluar dari pintunya Utsman, wa yaqulu Allahumma innaka ta'lam, kata Sayyidina Ali, ya Allah engkau maha tahu, anna badalnal majhuda, bahwa kami sudah mengerahkan seluruh daya upaya untuk melindungi khalifah, ya kan, untuk melindungi Utsman. Engkau maha tahu ya Allah. Ya, jadi ini juga untuk membuktikan bahwa Sayyidina Ali tidak terlibat, sekali lagi ya, Sayyidina Ali tidak terlibat sama sekali dalam kasus. Justru Sayyidina Ali sudah menawarkan itu kepada Utsman, tapi Sayyidina Utsman sendiri yang tidak mau karena tidak ingin ada pertumpahan darah. Lalu sumata khalal masjid, Sayyidina Ali masuk ke masjid, wa hadratus salatu, kemudian salat, tiba waktunya salat. Faqalu, mereka mengatakan kepada Sayyidina Ali lahu, ya Abul Hasan, wa Abul Hasan, taqaddam fasalli binnas, silakan Anda maju, Anda pimpin orang salat jamaah. Faqala, apa kata Sayyidina Ali, la usalli bikum, aku tidak akan menjadi imam bagi kalian. Wal imamu mahsuran, sementara imam yang sesungguhnya sedang dikepung. Bagaimana saya mengimami kalian sementara imam yang sesungguhnya sedang dikepung di rumah? Kata Sayyidina Ali, enggak. Jadi memang dulu itu yang namanya imam Masjid Nabawi itu ya khalifah, karena Masjid Nabawi atau Madinah ketika itu menjadi ibu kota khilafah ar-rasyidah ala minhajin nubuwah. Yang pertama itu ibu kotanya di Madinah sebelum pindah ke Kufah, ya ini. Nah, walakin usalli wahdi, aku akan salat sendiri, kata Sayyidina Ali, maksudnya tidak jamaah. Dan itu juga cara berpikir yang benar. Selain bahwa yang berhak menjadi imam itu adalah sang khalifah tadi, dan khalifah sedang dalam posisi seperti itu, bagaimana mungkin aku menjadi imam menggantikannya? Yang kedua, ini juga untuk antisipasi kalau nanti sampai ada apa-apa. Kalau sholat sendiri kan gampang, ya kan? Kalau sholat sendiri kan gampang gitu. Jadi maksudnya bisa gantian juga, itu bisa gantian juga. Kalau ada apa-apa emergensi menimpa Sayyidina Utsman, mereka bisa siap untuk membela atau melindungi darahnya Sayyidina Utsman. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Fasalla wahdahu, kemudian beliau salat sendiri, wan sarafa ila manzilihi, lalu kemudian kembali lagi ke rumahnya. Falihaikahu ibnuhu, diikuti oleh putranya. Wa qala wallahi ya abadi, kata Sayyidina Hasan, demi Allah wahai ayahku, qad ihtahamu alaihi an-nar, mereka itu sudah mengepung rumah itu, mau menyerang rumah itu. Qala inna lillahi, jadi mereka sudah ngepung dan sudah menyerang rumah itu. Berarti apa? Rumahnya Sayyidina Utsman sudah dikepung dan diserang oleh mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, semuanya milik Allah dan kepada Allah, ya, jadi kita ini milik Allah dan kita ini hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hum wallahi qatiluhu, kata Sayyidina Hasan, demi Allah mereka telah membunuh Utsman, membunuhnya. Qalu, kata mereka, aina huwa ya Abul Hasan? Orang kemudian bertanya, dalam peristiwa ini Sayyidina Utsman di mana posisinya?
qala fil jannah wallahi zulfa. Masyaallah, Sayyidina Utsman berada di surga. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman tidak bersalah. Sayyidina Utsman dibunuh dan beliau disebut sebagai syahidud dar, orang yang mati syahid yang dibunuh di dalam rumah. Itu namanya syahidud dar. Ini julukan untuk Sayyidina Utsman, ya, syahidud dar. Kalau kemudian mereka mengatakan wa anahum ya Abul Hasan, lalu di mana posisi para pemberontak itu? Qala, maka Sayyidina Ali mengatakan finnari wallahi, demi Allah mereka tempatnya ada di neraka. Nah, ini salah sampai 3 kali, wallahi finnari, demi Allah mereka ada di neraka. Diulang oleh Sayyidina Ali 3 kali. Jadi ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, kada firyadi an-nadhirah fi manaqibil asyara. Ini disebutkan di dalam kitab Riyadun Nadhirah fi manaqibil asyara yang ditulis oleh Al-Muhib At-Tabari tadi itu. Jadi inilah kisah bagaimana Sayyidina Utsman dikepung, kemudian dibunuh, dan apa yang kemudian terjadi dalam peristiwa tadi. Nah, jadi kesimpulannya apa? Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita membaca dalam peristiwa tadi, subhanallah, sikap sahabat itu luar biasa, ya kan? Sikap sahabat ketika mereka dihadapkan pada fitnah tadi itu luar biasa. Makanya dalam riwayat tadi nggak ada satupun yang menyebutkan. Memang ada satu riwayat terkait dengan peristiwa Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu, ya, dalam satu kitab, ya, disebutkan kitab Taqarrub ilallah Tariqut Taufiq, ya, yang ditulis oleh Syekh Fauzi Sinnuqart, itu disebutkan. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah mengatakan begini, kalaulah aku ini dihukum oleh Utsman, dibawa di atas gunung, aku akan taati. Pada saat yang sama aku akan terus menasihatinya. Itu kalimat yang beliau sampaikan. Tetapi apakah itu dihukum beneran ataukah hanya andai saja? Wallahu a'lam. Memang tidak ada riwayat yang lain yang menjelaskan. Tapi ini untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sahabat itu adalah orang-orang yang terikat dengan kebenaran, orang-orang yang memegang teguh kebenaran, gitu. Dan mereka tidak mudah menghalalkan darah. Ini yang luar biasa, ya. Bahkan dalam posisi seperti Sayyidina Utsman, dalam posisi yang seperti itu pun Sayyidina Utsman tidak mau. Tetap beliau tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Kalau mereka mau menebus, nah, yang ada satu riwayat yang lain yang menarik. Orang-orang yang mengepung Sayyidina Utsman tadi itu, sebelum Sayyidina Utsman hendak mereka bunuh tadi itu, Sayyidina Utsman mengatakan kata-kata Rasulullah SAW. Apakah kalian tidak ingat ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa setelah hari ini tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan Utsman? Utsman ini juga nanti menjadi pelajaran bagi kita. Orang itu boleh menyebut kebaikannya, nggak apa-apa. Dalam situasi fitnah seperti ini, orang itu boleh menyebut kebaikannya. Kadang-kadang kan kita menghadapi situasi begitu, ya. Memang kamu ini siapa? Begitu kan? Nah, dalam situasi begitu kita boleh. Untuk apa? Mempertahankan hak kita. Gitu. Mempertahankan hak. Itu pelajarannya juga. Nah, saya akan mengajari itu. Apakah kalian tidak mendengar kalau Rasulullah SAW pernah mengatakan tentang aku begini? Nah, jadi, tapi ya namanya mungkin mereka sudah hatinya dirasuki dengan setan dan sebagainya tadi, sehingga kemudian akhirnya yang muncul adalah bisikan-bisikan setan tadi, ya. Akhirnya itu yang terjadi, dan peristiwa ini kemudian menjadi peristiwa yang disebut dengan fitnah kubra, ya, fitnah kubra yang kemudian menyebabkan terjadinya fitnah-fitnah berikutnya tadi. Saya kira itu poin yang bisa kita sampaikan di dalam kajian pagi hari ini, ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup karena sudah masuk waktu syuruk, silakan. Baik, kalau tidak ada sampai di sini, kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.